Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di GM Podcast. Gajah Mata Podcast miliknya UTB Ambon. Tangan dulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini bersama gue Abel dan rekan gue Buan. Kita kedatangan teman-teman dari mana nih? Kak, gue tahu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delima. Kebetulan saya dari Universitas Tulungagung juga dan saya jurusan Ilmu Komunikasi. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama gue Dimas Kurniawan. Kebetulan gue juga dari Universitas Tulungagung Lampung dan gue jurusan Ilmu Komunikasi. Woi, jadi pas banget nih gue nyari orang ternyata kebetulan sama-sama jurusan Ilmu Komunikasi. Pas banget ya. Betul, gue juga tadi lagi parkir. Wah, jadi panggil lu ya bener. Real ini. Jadi kita mau bahas apa nih kira-kira? Tentang pemilu ya? Pemilu 2024 ya kan. Jadi untuk pemilu 2024 ini kan kayaknya ada sedikit kayak seru banget nggak sih gitu ya kan? Ada yang Lagi panas-panasnya gitu ya kan. Iya. Langsung ke topik ya. Langsung aja ditanya nih Bel, silakan Bel. Buat kakak yang cantik ini ya. Terbang nanti. Kak, apa sih yang kakak rasa dalam pemilu yang sekarang ini? Yang saya rasa pemilu sekarang ini bener-bener pemilunya kayak banyak drama. Kalian juga pasti ngerasain nggak sih? Betul. Ya kan, dari awal udah ada apa namanya, diundur-undur ya? Iya. Ya kan, diundur-undur sampai sekarang capresnya pun banyak perdebatan juga, banyak drama. Pokoknya menurut saya tahun ini politik tahun ini benar-benar politik drama. Kayak heboh banget gitu ya kan. Jadi kalau menurut lo nih Bang Dimas ya, kayak mana nih kalau menurut lo pribadi nih? Gue sih, gue rasanya ya pemilu tahun sekarang ini lebih seru aja gitu ketimbang pemilu tahun kemarin. Soalnya menurut gue gini, banyak isu-isu yang menarik gitu di pemilu tahun ini gitu. Contohnya tadi udah diberitahu Kak Delimanya, gitu. Banyak drama. Contohnya kayak wapresnya ini gitu loh. Yang seru nih wapresnya nih. Kan paslon nomor 2 ini kan kita tahu sendiri lah, wapres ini belakangan gitu kan. Terus tuh kayak banyak kayak sindir-sindiran, nyinyiran di antara wapres antar ya kader-kadernya gitu kan. Seru lah pokoknya. Kayak apa namanya? Sengit-sengitan lah ya kalau bahasa kasarnya ya, sengit-sengitan ya. Sengit-sengitan ya orang. Seberapa besar sih pengaruh isu pemilu sekarang nih untuk para orang-orang orang-orang kayak apa generasi ini gimana gitu pengaruh isunya di daerah-daerah pertemanan gitulah, pertemanan atau lingkungan gitu. Gimana sih, seberapa besar sih kira-kira? Gua dulu apa dulu ya? Bebas pasti ya. Kalau menurut gua, pandangan gue sebagai orang awam nih ya, seberapa besar pengaruh tentang isu-isu pada pemilu 2024 ini? Nah, iya. Terutama kita tahu sendiri lah, isu tentang yang namanya politik dinasti. Ya, politik dinasti. Menurut saya itu isu itu sangat berpengaruh gitu untuk orang-orang lain. Karena apa? Karena platform TikTok ini yang kita tahu, itu isinya kan kadang video-video ini kadang nggak sampai habis itu di-cut. Iya. Nah itu tuh yang menurut saya pengaruh sangat besar untuk kayak saya gini sebagai generasi Gen Z tuh menilainya, wah kayak ini nih sangat tidak bagus gitu. Iya. Jadi pengaruhnya itu sangat buruk lah di pandangan generasi Gen Z karena platform TikTok itu kadang kalau suka buat video nggak langsung full, dipotong-potong, kadang diedit gitu yang buat opini publik nih semakin jelek gitu. Dan juga giring-giring opini yang lain itu semakin ini presiden ini begini. Dan juga kayak netizen kan kadang suka menelan mentah-mentah gitu ya kan. Nggak disaring apa tujuan dan maksud dari video tersebut gitu. Kalau buat kakak gimana? Kalau menurut aku isu-isu sekarang kalau dia kan dari negatifnya ya. Kalau aku dari sisi positifnya, sekarang ini Gen Z ini sangat berpengaruh banget kan buat pemilu. Betul banget. Sangat berpengaruh banget. Nah, para capres ini pinter dalam melakukan kampanye. Jadi ada salah satu paslon yang menggunakan sosial media untuk kampanye. Misalkan kayak ada salah satu paslon tuh bilang dia tuh pakai kata-katanya tuh bener-bener yang merujuknya tuh ke generasi milenial gitu kan. Bener yang pakai kata-kata zaman sekarang gitu. Jadi kita tuh akhirnya terpengaruh juga loh, itu bisa menyebabkan kita wah si ini nih paslon ini nih kekinian banget nih gitu ya kan. Jadi sisi positifnya sih menurut aku begitu sih. Terus apa lagi nih, Man?
Nah, dari gue nih selanjutnya. Jadi faktor utama dalam pemilu menurut lo gimana? Siapa nih duluan nih? Menurut Kak Ade dulu, tadi gua. Oke, boleh. Iya. Kalau menurut gue, faktor utamanya itu adalah masyarakat. Betul. Masyarakat. Kenapa? Namanya juga pemilihan. Kalau nggak ada masyarakat, kita nggak bisa milih dong. Betul. Ya kan? Percuma ada pasangan kalau nggak ada pemilih. Nah, cocok. Jadi kayak gitu. Itu dari Delima. Kak Delima. Boleh dari Ya, Bang Daimus. Tim Skoy. Dimsku. Kalau menurut gue sendiri ya, yang faktor utama itu salah satunya ya itu saya setuju dengan kedelimanya dari rakyat. Selain dari rakyat itu harus kita namanya demokrasi. Wah. Ketika kita melakukan demokrasi, itulah kita tuh kayak ngambil-ngambil kayak apa ya, kampanye-kampanye masuk lah ya, kampanye betul, gitu. betul. Terutama tentunya kalau kita tidak melakukan demokrasi, justru paslon-paslon ini susah mendapatkan suaranya dari rakyat gitu. Itu dia. Jadi faktor utamanya adalah demokrasi. Jadi kayak gitu ya. Seperti Jadi itu. harus ada pergerakan lagi Iya, ya, harus istilahnya ada ya. aksinya. Ada Kalau ada aksinya. aksi, Betul. Nggak bisa. Bisa. Oke nih, lu mau nanya nggak Bel? Kira-kira? Mau dong. Boleh, silakan. Nih Kak, apa sih tanggapan lo tentang golput yang sekarang ini kan banyak kan yang golput ya? Tanggapan lo apa? Kalau dari gua, golput itu benar-benar gak worth it banget sih. Nah, Golput golong putih. Artinya kita nggak milih dong. Betul. iya. Apalagi pemilu saat ini itu kebanyakan berapa? 67% kebanyakan generasi Anak muda, Z, iya. anak muda, Anak ya muda. kan? Anak muda ini sangat berpengaruh untuk generasi yang akan datang. Nah, anak muda ini pada masa jenjangnya masih labil, ya kan? Terus pasti banyak beresiko untuk melakukan golput, ya kan? Dari entah kalau nggak usah milih aja, ngapain milih pasalnya gini, pasti ada ya namanya kita masih labil generasi Z ini ya kan. Kalau menurut gue golput itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena negara kita aja sudah negara demokrasi. Demokrasi. Ya kan? Kita harus merealisasikan hak suara kita dong. Kita harus kita punya suara Ambil, nih. ya, Iya, ambil. kita punya suara, kita punya hak. Jadi ya udah kita salurkan suara kita. Gitu. Jangan disia-siakan Iya, gitu ya. jangan sia-siakan, bener banget. Jadi kalau menurut Bang Dimas nih, apa nih? Ya kalau menurut saya benar, saya juga setuju dengan kelima. Golput itu tidak baik gitu. Contohnya saya punya kawan nih, gue tanya nih sama kawan gue, lu kira-kira milih presiden ini milih siapa? Kata gue. Gue mah golput aja lah. Wih kata gue, jangan golput kata gue. Karena anak muda di provinsi khusus kita ini setengahnya itu anak muda, 49% sekian gitu itu anak muda. Jadi sayang sekali gitu kalau misalkan ada anak muda yang udah ikut nyoblos, ikut andil, golput gitu. Sayang sekali gitu. Itu tuh satu suara bisa mempengaruhi benar itu. Iya. Apalagi sekarang ada hukumannya kalau golput ya. Ada undang-undangnya juga. Itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh golput. Jadi nggak boleh golput ya teman-teman. Jangan golput. Wah, gitu ya kan. Terus juga gue pernah tahu nih, gue pernah searching atau ngeliat dari TikTok atau Google gitu ya. Katanya ada yang anak-anak Gen Z itu memilih secara asal-asalan. Nah, itu. Karena Itu ngerinya tuh. tadi juga Itu mirip-mirip dengan golput nggak sih? Iya, sebenarnya Golput itu memang nggak milih, dan yang nggak milih asal-asalan. milih asal-asalan ini kayak bisa ngerusak apa ya gue bilangnya, bisa ngerusak untuk kedepannya kan. Iya, Apa yang lo pilih itu kan untuk berpengaruh untuk 5 tahun Iya. ke depannya. Nah, ada pertanyaan nih dari gue nih. Apanya? Untuk gue mau nanya soal kayak saran untuk Gen Z untuk memilih capres dan cawapres untuk kedepannya nih gimana kira-kira? Gue dulu. Aja. Oke. Saran gue yang paling utama itu salah satunya yaitu itu sendiri golput. Menurut gue itu saran gue yang paling utama itu untuk generasi Gen Z tuh nggak usah golput. Nggak usah golput. Ya. Benar. Jadi jangan sia-siakan Jangan sia-siakan, suara lo yes. untuk 5 tahun ke depan gitu Betul. kan. Boleh dari Kak Dilema silakan. Kalau saran gue buat para generasi milenial, generasi Z, kalian gak boleh ikut-ikutan dalam memilih pasangan calon nih. Jadi kalian tuh harus punya pendirian, bener banget kata Kak Abel. Kita harus punya pendirian. Kita dengan melihat prokja-prokjanya, kita dengan melihat janji-janji. Sebenarnya janji itu boleh jadi bahan pertimbangan kita memilih gitu kan. Betul. Jadi untuk para Gen Z harus mempunyai pendirian, jangan ikut-ikutan, dan bener banget jangan golput. Iya. Jadi bener yang kayak gue bilang tadi, nggak boleh lo sia-siakan
hak suara lu untuk 5 tahun ke depan nih gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih dari Abel nih pertanyaan nih? Harapan lu buat capres dan cawapres untuk kedepannya nanti nih apa? Harapan kita untuk tahun 2024 capres yang menang, harapannya semoga bisa melakukan pembangunan yang jauh lebih baik lagi dan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik lagi, itu yang paling penting. Itu Kenapa? dia. Karena pasti dong 70% aja yang pemilih generasi Generasi Gen Z kan, Muda, generasi Z. ya. Jadi anak muda ini lagi butuh-butuhnya lapangan kerja Pekerjaan, ya kan. Jadi fokuskanlah kepada anak muda karena anak muda benar-benar harapan bangsa yang akan di masa datang. Betul. Oke. Mulai dari Tadi Bang Mas. Daimos. Daimos saya. Dari Mas. Harapan gue bagi pemilu tahun sekarang, Depan. iya Tahun tahun sekarang, tahun 2024 Ya, sampai 2029. 2029. Ya. 5 tahun ke depan, harapan gue cuma satu sih. Semoga apa yang sudah dijanjikan jangan sia-siakan Gitu ya. kepada rakyat. Nah, Harus direalisasiin Yes. ya. iya, Harus betul. dibuktikan Betul. gitu. Karena kan target kita ini Indonesia Maju. emas. Indonesia Indonesia emas. Mas. Jadi kita akhiri aja dulu teman-teman podcast kita kali ini. Yang udah ada nih hadir kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng nih kan. Jangan lupa like, Komen And subscribe. kami JM Podcast. Pamit undur diri. Dadah.